Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya masih membahas topik seputar batubara ya. Pada video kali ini saya akan membandingkan 8 saham batubara pilihan yang saya nilai mempunyai fundamental yang bagus dan mempunyai valuasi yang cukup murah. Kita akan membandingkan 8 saham ini dari sisi kinerjanya, dalam hal ini pendapatan dan juga laba bersihnya. Dalam hal ini kita akan menilai berdasarkan presentasi kenaikannya antara kuartal ketiga tahun 2021 dan juga kuartal ketiga tahun 2020. Lalu kita juga akan bandingkan 8 saham ini dari sisi kinerja profitabilitasnya yang dilihat dari return on equity-nya. Lalu kita juga bandingkan mana yang paling besar dividen yield-nya di antara 8 saham ini. Dan yang terakhir kita akan lihat valuasinya dan juga perbandingan margin of safety dari ke-8 saham batubara ini. Maka dari itu simak sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan satupun informasi penting seputar 8 saham batubara yang berfundamental bagus dan masih murah ini. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan saya mau ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe di channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Nah, yang pertama kita akan bandingkan ke-8 saham ini dari sisi penjualannya. Nah, di sini Anda perhatikan saya sudah memilih 8 saham ya. Di antaranya ada Dana Brataluhur ya dengan kode saham TB, lalu ada ABM Investama itu dengan kode saham ABMM, lalu ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah, lalu ada PTBA, Indika Energi, lalu ada Aro Energi, MBAP, Mitra Bara Adi Perdana, dan juga yang terakhir itu PTRO atau Petrosi. Nah, kalau dari sisi penjualannya kita perhatikan ya, pada kuartal ketiga ini TB yang paling besar progres penjualannya atau presentasi penjualannya atau pendapatannya ya, karena memang TB ini bukan menjual batubaranya langsung, tetapi ini menyediakan logistik infrastruktur untuk tambang batubara. Jadi di sini dari sisi penjualannya atau pendapatannya, TB memiliki presentasi yang lebih besar dibandingkan dengan 8 saham lainnya. Disusul ABM Investama 59%, lalu ITMG ada 52%, dan juga PTBA 51%. Dan yang di bawahnya 5, 6, dan 7 dan urutan ke-8 ada Indi, ada Aro, dan MBAP dan juga PTRO. Yang berikutnya kita akan bandingkan dari sisi laba bersihnya. Nah, kalau dilihat dari laba bersihnya, ternyata ABM Investama memiliki kinerja yang paling bagus di antara 8 saham lainnya. Pada kuartal ketiga ini, ABM Investama mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 1.642%. Disusul Dana Brataluhur TB 983%, lalu ITMG kenaikannya 613%, lalu ada Aro kenaikannya 285%, dan yang lainnya ini PTBA, MBAP, PTRO, dan juga Indi. Anda bisa lihat sendiri untuk membandingkan mana kinerja yang paling bagus di antara 8 saham ini. Nah, berikutnya kita akan bandingkan dari sisi return on equity. Nah, kalau dilihat dari ROE-nya, ABM Investama dan juga MBAP sama-sama mempunyai return on equity sebesar 44%. Disusul oleh ITMG 35%, PTBA 31%, lalu di bawahnya ada TB, Adaro, PTRO, dan juga Indi. Masing-masing 19%, 13%, 8%, dan juga Indi ini karena memang tadi kita lihat di kinerjanya ya, pendapatan dan juga laba bersihnya Indi masih mencatatkan kerugian, sehingga memang ROE-nya minus 1,17%. Berikutnya kita akan membandingkan price earning ratio. Dilihat dari pair-nya, nah di sini kita bandingkan tentunya bukan yang paling besar ya, tetapi yang paling kecil, karena pair yang paling kecil menandakan saham itu lebih murah daripada saham-saham lainnya. Nah, dari sisi pair yang paling kecil atau yang paling murah itu ada ABM Investama, ABMM, 2,1 kali. Lalu yang termurah kedua itu TB, Dana Brataluhur, 4,49 kali. Disusul ITMG 4,54 kali dan juga MBAP 4,64 kali. Nah, di bawahnya yang lebih dari 4 kali itu ada PTBA 5,13 kali, PTRO 7,96 kali, Adaro Energi 9,20 kali, dan juga Indi minus 72 kali. Ini memang karena pada kuartal ketiga ini Indi masih rugi ya, jadi dia pair-nya itu minus 72 kali. Dan dari sisi pair kita perhatikan memang ABM Investama ini yang paling murah ya dibandingkan dengan saham-saham batubara lainnya. Berikutnya dari sisi PBV.
Nah, kalau dari sisi price to book value, kita perhatikan di sini Petrosi terlihat yang paling murah, nomor 1 dibandingkan dengan saham-saham batubara lainnya. PBV Petrosi sebesar 0,64 kali. Disusul yang termurah kedua itu ada Indi ya, 0,85 kali. ABM Investama itu 0,94 kali. Lalu TB itu 1,03 kali. Nah, ini 4 yang teratas, lalu 4 yang terbawah itu yang paling murah. Ada Adaro 1,28 kali, ITMG 1,57 kali, PTBA 1,60 kali, dan juga MBAP 2,04 kali. Jadi dari sisi PBV, PTRO menjadi saham batubara yang paling murah saat ini. Berikutnya kita akan bandingkan ke-8 saham ini dari sisi dividend yield-nya. Nah, perlu saya informasikan dulu ya, dividend yield di sini saya menggunakan acuan dividend yield tahun 2018. Nah, kenapa saya ambil tahun 2018? Karena sesuai dengan data histori ya, di mana pada saat harga batubara naik, kinerja saham-saham perusahaan batubara naik, maka secara histori dividen yield-nya juga akan tinggi. Sehingga sangat relevan jika kita menggunakan perbandingan tahun 2018, di mana ketika itu juga batubara sedang tinggi-tingginya. Dan juga pada saat itu, beberapa emiten batubara memberikan dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan saat batubara itu masih di harga kisaran yang rendah. Nah, untuk dividen yield ini kan rumusnya dividen dibagi dengan harga saham ya. Nah, untuk mencari harga saham, saya mencari harga saham yang berdasarkan rata-rata pada saat dividen itu dibagikan atau dicatatkan. Nah, jika pada kasus seperti ITMG ya, di sini kan ITMG membagikan dividen 2 kali ya, dividen interim dan juga dividen tunai. Nah, di sini kan terdapat 2 harga yang atau di saat yang berbeda ini pada harga yang berbeda. Nah, di sini saya menjumlahkan kedua harga ini lalu saya bagi 2 untuk mencari rata-ratanya. Sehingga saya dapat dividen yield-nya itu, penjumlahan dari kedua dividen ini dibagi dengan harga rata-ratanya, sehingga saya dapat dividen yield-nya. Nah, kalau dari sisi dividen yield, ternyata berdasarkan data histori itu MBAP itu mencatatkan dividen yield yang paling tinggi daripada semua saham batubara yang ada. Dividen yield MBAP ketika tahun 2018 sebesar 18%, lalu ITMG sebesar 12%, PTBA 9%, Adaro 5%, dan juga di bawahnya ini PTRO 5% juga, Indi 4%, ABMM 1,8%, dan juga dana berteluhur 0,8%. Nah, kalau dividen yield ini sebenarnya tergantung dari posisi harga yang Anda masuk ya. Jadi kalau misalnya Anda masuk di harga yang lebih rendah lagi, ini kan harga rata-rata yang saya gunakan sebagai perhitungan, dasar perhitungan dividen yield. Nah, kalau Anda mengambil jauh-jauh hari ya sebelum harga, jadi biasanya menjelang dividen yield ini akan dibagikan atau dicatat, itu harga sahamnya naik ya, karena memang beberapa investor itu banyak yang mengejar dividennya, sehingga banyak yang mengejar sahamnya. Nah, pada saat itu harga sahamnya naik. Nah, jika Anda mengambil momentum sebelum harga saham itu naik, maka tentunya dividen yield yang akan Anda terima itu pasti akan lebih besar. Presentasinya akan lebih besar, karena dihitung dari harga rata-rata, average rata-rata yang Anda ambil sebelum dividen yield itu dibagikan. Nah, dividen yield ini merupakan salah satu faktor yang membuat saya optimis pada saham-saham batubara. Karena asalkan dividen payout rasionya itu sama dengan tahun 2018, maka hampir pasti dividen yield pada tahun 2022 ini pasti akan jumbo. Karena itu kan dibagi langsung dari laba bersih, dan sudah hampir pasti laba bersih dari perusahaan-perusahaan batubara pada tahun 2022 ini pasti akan naik sangat signifikan. Nah, perhitungan dividen yield yang saya sajikan ini merupakan sebuah proyeksi aja berdasarkan dari data historinya di masa yang lalu. Berikutnya, kita akan lihat margin of safety atau MOS. Nah, di sini saya kasih contoh satu saja untuk perhitungan MOS dari mana saya mendapatkan angka 60% ini. Nah, di sini kita perhatikan ya, margin of safety atau MOS yang paling besar itu PTBA ya, 60%. Nah, bagi Anda yang sudah sering mengikuti channel saya, Anda pasti sudah paham tentang perhitungan harga wajar berdasarkan dari PBV Standard Deviation Band-nya. Nah, di sini kita perhatikannya grafik berwarna orange. Ini menunjukkan rata-rata PBV dari PTBA selama 5 tahun terakhir. Grafik atau garis berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV. Artinya dalam 5 tahun terakhir ini saham PTBA biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 2,16 kali. Nah, Anda perhatikan saat ini PBV PTBA masih di bawah rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir. Yang terlihat dari grafik berwarna biru, angkanya sebesar 1,57 kali. Nah, di sini yang saya mau jelaskan, jika kita mempunyai patokan yang seperti tadi ya, ketika kita mencari patokan untuk dividen yield,
Maka di sini sangat relevan jika kita juga menggunakan dasar patokan PBV pada saat harga batubara naik, sehingga kita mempunyai asumsi atau memang sudah terjadi sekarang kinerja perusahaan batubara naik semua. Nah, pada saat itu biasanya investor akan mengapresiasi sahamnya dengan kenaikan harganya dengan memburu saham-saham batubara karena memang kinerjanya bagus, sehingga menyebabkan PBV-nya juga akan naik. Nah, itulah yang terlihat pada grafik ini. Pada tahun 2018 sampai dengan sedikit menyentuh tahun 2019, terlihat PBV dari PTBA ini sempat menyentuh plus 1 PBV-nya di garis berwarna ungu. Angkanya sebesar 2,94 kali. Bahkan menyentuh plus 2 PBV-nya yang grafik berwarna biru, angkanya atau garis berwarna biru, angkanya sebesar 3,72 kali. Maka sangat relevan di sini saya juga menggunakan cukup dua saja pendekatan, yaitu berdasarkan min PBV-nya garis berwarna orange dan berdasarkan plus 1 PBV-nya 2,94 kali. Kalau Anda mau yang lebih optimis lagi, ya Anda bisa menggunakan yang plus 2. Tapi kalau Anda mau yang lebih konservatif, ya cukup dengan plus 1 PBV-nya saja. Nah, di sini yang mau saya katakan, data yang saya tampilkan pada slide ini data yang saya gunakan untuk plus 1 PBV-nya. Jadi saya menggunakan patokan untuk yang garis berwarna ungu. PBV saya gunakan itu garis yang berwarna ungu. Dalam hal ini untuk kasus PTBA saya menggunakan angka 2,94 kali. Nah, di sini untuk mencari harga wajarnya, kita cari dulu book value per share, BVPS. Rumusnya itu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, di sini angkanya saya sudah dapat sebesar Rp1.804 per lembar saham. Nah, angka inilah yang kita kalikan dengan plus 1 PBV-nya, garis yang berwarna ungu, angkanya sebesar 2,94 kali. Nah, kita dapat harga wajar dari PTBA harusnya sebesar Rp5.304 per lembar saham. Nah, kita bandingkan angka ini dengan harga saat video ini dibuat, harga saham PTBA sebesar Rp2.830 per lembar saham. Maka dari sini kita dapat margin of safety atau selisih antara harga wajar dan juga harga saat ini. Kita dapat diskon sebesar 46,64%. Di sini kita bulatkan menjadi 47%. Nah, angka inilah yang saya pakai untuk membandingkan ke-8 saham batubara pilihan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ternyata PTBA itu mempunyai margin of safety yang paling besar di antara ke-8 saham batubara pilihan ini. Disusul oleh ABM Investama 39%, Indika Energi 33%, Dana Brata Luhur 32%, lalu di bawahnya ini ada PTRO, ITMG, dan juga MBAP. Nah, untuk Adaro ini MOS minus 2,9% ini maksudnya saat ini memang harga saham Adaro Energi sudah lebih tinggi 2,9% dibandingkan dari rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir. Jadi memang sebenarnya Adaro saat ini sudah cukup lumayan mahal ya. Jadi untuk saya pribadi itu memang sebaiknya mencari saham yang mempunyai margin of safety itu minimal di atas 20%. Sehingga kita mempunyai satu jaring pengaman ya, atau kita lebih nyaman lah, kita lebih safety, atau paling nggak kita mempunyai peluang cuan yang besar jika memiliki suatu saham yang punya MOS yang cukup besar. Nah, itulah perbandingan ke-8 saham batubara pilihan yang mudah-mudahan saja bisa menambah pertimbangan Anda untuk memilih saham-saham batubara pilihan yang menurut saya pribadi akan menjadi sektor yang cukup hit di tahun ini. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.